Shalom, damai di hati. Marilah kita memulaikan ibadah kolom. Diundang jemaat berdiri. Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah kolom saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Engkaulah Tuhan Allah kami yang mempercayakan kepada kami melewati setiap musim hidup kami dalam perkenanan-Mu. Kami tetap bersyukur dalam setiap kehidupan ini. Walaupun seringkali kami sadar bahwa iblis menggoda kami untuk tidak mampu meluapkan rasa syukur kami. Kami lebih banyak mengeluh, kami lebih banyak berputus asa, kecewa, rapuh, bahkan tidak ada lagi kekuatan untuk berkata bahwa kami mengucap syukur kepadamu. Melewati kesenangan, kami bersyukur, tetapi melewati pergumulan, kami lemah, marah, kecewa, dan tak berdaya. Ampuni dan kasihani kami Bapa. Kuduskanlah kami, biar hati kami dipenuhi dengan rasa syukur apapun musim kehidupan kami. Entah itu mengalami sukacita ataupun pergumulan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan rasa syukur. Kuduskanlah kami dan ajarlah kami untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus sumber hikmat, terangi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan sepanjang minggu ini dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikian bagian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur adalah sesuatu yang mudah dilakukan bila kita dalam keadaan yang menyenangkan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi yang sementara kita gumuli saat ini, pandemi virus COVID-19, dapatkah kita mengucap syukur? Jujur, tidak ada manusia yang menghendaki masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan, apalagi sakit penyakit. Tetapi acap kali masalah terjadi justru di saat kita mengharapkan yang baik dan aman terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar dari pengalaman iman umat Allah yang disaksikan dalam bacaan yang kita baca tadi, Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6. Pengalaman iman ini hendak menyaksikan bagaimana puji-pujian yang diungkapkan oleh umat tentang kemuliaan Allah atas semua rancangan dan tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan umat. Ayat 1 sampai ayat 3 mengungkapkan puji-pujian yang bersifat eksklusif, terbatas dalam kalangan umat Allah. Puji-pujian dinaikkan karena meskipun Allah telah menumpahkan murkanya atas umat, Allah juga adalah Allah yang menyelamatkan dan menghibur umat yang dikasihinya. Sikap yang patut diteladani ketika umat ataupun mereka menyadari bahwa Allah tetap adalah Allah yang baik meskipun Ia memberikan hukuman kepada umatnya. Bukankah hukuman itu seharusnya diberikan sebagai akibat dosa manusia? Tapi Allah tetap dilihat oleh umat sebagai Allah yang Maha Kuasa, dengan kekuatan yang telah
diberikan penghiburan. Allah tetap dilihat sebagai Allah yang memberi pengharapan dan keselamatan. Dan Allah yang begitu baik, yang telah memberikan anugerahnya secara cuma-cuma dan memberi sumur keselamatan kepada umat untuk meminum air dari dalamnya. Pada bagian kedua, puji-pujian lebih inklusif, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, mengajak bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang begitu baik. Ini memberi pengertian kepada kita bahwa kita juga yang merasakan perbuatan ajaib Tuhan harus mampu memberi kesaksian kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dengan kata lain, hidup kita yang tetap bersyukur dan memuji Tuhan untuk keajaiban, kebesaran kasih Tuhan harus menjadi saksi kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seorang pendeta yang bernama Charles Finney mengungkapkan, keadaan hati dan pikiran yang melihat Tuhan dalam segala sesuatu adalah bukti dan kesaksian untuk bertumbuh dalam anugerah dan suatu hati yang mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan. Dari bagian bacaan ini kita diajak untuk bersyukur. Bersyukurlah walaupun keadaan begitu sulit saat ini. Bersyukurlah saat kita berhasil ataupun gagal. Bersyukurlah saat dalam keadaan kita beruntung ataupun tidak. Bersyukurlah saat ketika kita masih tetap memiliki apa yang kita miliki saat ini. Hati yang mengucap syukur akan membawa kita pada pemulihan, kemenangan dan sukacita. Hati yang mengucap syukur akan membawa kita kepada sukacita yang dari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus yang kami agungkan dan muliakan. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca renungkan. Tolonglah kami dan ajarlah kami terus untuk dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu,
Perbuatan-Mu ajaib layak kami saksikan kepada semua orang. Dalam keadaan apapun Engkau selalu menopang kami. Engkau selalu Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Setiap musim hidup kami Engkau selalu ada, memberi yang terbaik. Walaupun kami sadar bahwa terkadang kami tak mampu mengucap syukur untuk apa yang kami miliki. Bapa, kami sudah mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dengan mempersembahkan tubuh kami beribadah kepadamu dan mempersembahkan persembahan kami sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu. Diberkatilah apa yang sudah kami persembahkan. Kami membawa setiap doa kami kepadamu, sebab kami meyakini bahwa tanpa-Mu, dengan kekuatan-Mu sajalah kami dapat melewati setiap kehidupan ini. Menghadapi pandemi COVID-19, Engkau memberi kepada kami kekuatan, pundak kami untuk memikul beban-beban hidup kami dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Engkau memberi kepada kami lutut yang terus berlutut, sehingga kami dapat berdiri di hadapan setiap masalah hidup kami, dan hati yang selalu mengucap syukur dalam keadaan suka ataupun duka. Tuhan, berbelas kasihlah bagi kami semua. Beri hati kepada kami untuk hidup dalam pertobatan, hidup kudus, dan menyadari bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang adil, Maha Kuasa, dan Engkau akan bertindak melakukan tindakan-Mu terhadap setiap orang yang melakukan yang tidak berkenan kepadamu. Jamah hati kami untuk terus memberi diri kami dibentuk dan diproses oleh-Mu, dan dapat merendahkan diri di hadapan-Mu untuk terus bergantung kepadamu. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi mengandalkan Engkau Tuhan dan Allah kami. Berkati badan pekerja Majelis Jemaat Kemim Sentrum Bitung, berkati para pendeta, berkati pelayan khusus, berkati penasihat Majelis Jemaat, Komisi Kerja, UPK Bipra, bahkan semua pekerja gereja, kostor, satpam, pegawai gereja. Berkati semua kerja pelayanan sehingga dapat dilaksanakan dalam pertolongan Tuhan. Kau juga berkati program renovasi atap dan plafon gereja yang sementara dilakukan. Kami minta dalam nama Yesus itu dapat diselesaikan tepat pada waktunya oleh pertolongan Tuhan. Kau berkati juga dan lindungi kami semua saat kami akan keluar rumah, oleh karena harus menjalani aktivitas. Kau tolong kami, bentengi kami dengan darah Yesus yang suci, sehingga kami tidak akan terpapar virus corona, ataupun kami tidak akan mendapatkan mara bahaya ataupun kecelakaan. Kami doakan Bapa untuk setiap yang sakit, yang sementara mengalami sakit penyakit apapun itu, atau yang sementara bergumul oleh karena terpapar virus COVID-19. Kami minta dalam nama Yesus Kau sembuhkan dan Kau pulihkan. Kami minta Kau hiburkan mereka yang bergumul dalam duka cita. Beri penghiburan. Kami doa Bapa untuk para janda duda yatim piatu. Kami doa untuk semua kebutuhan jamaat-Mu dan masyarakat. Kami doa biarlah Engkau mencurahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami Indonesia, bagi pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, semua pejabat di pemerintahan kota Bitung. Kau berkati supaya dapat bersama-sama dengan masyarakat punya hati yang peka dan peduli, tapi juga dalam upaya yang sudah dilakukan, Tuhan ada, sehingga penyebaran virus COVID-19 dapat dihentikan oleh karena pekerjaan Tuhan melalui pemerintah dan masyarakat.
Semua yang sementara menangani, apalagi tim medis, Tuhan berkati supaya dapat bekerja dalam pembentengan Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Engkau yang akan memberkati pelayanan hari ini. Kantorian, pemain keyboard, bahkan Saudari Keisha Talumesang diberkati. Terpuji nama Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat disilahkan duduk, ibadah kita telah selesai. Biarlah sukacita, syukur selalu ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.